Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berjumpa lagi di kegiatan pagi. Sekarang kita belajar fikih, meneladani salat dan wudhu Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai ke yang ke-10 ya. Yang ke-10 dalam sifat salat Nabi Sallallahu alaihi wasallam, yaitu terakhir Nabi mengucapkan amin setelah membaca Al-Fatihah. Kalau berjamaah, kalau bisa sama-sama. Jadi ucapan amin sama imam sama makmum itu sama, berbarengan. Jadi bukan seperti yang lain ya, takbir Allahu Akbar baru Allahu Akbar si makmum. Tapi kalau amin sama-sama, usahakan harus sama gitu kan. Amin langsung gitu kan, semuanya imam seperti itu. Ya, mudah-mudahan dengan amin tersebut maka Allah kabulkanlah segala doa yang kita panjatkan tadi melalui surah Al-Fatihah itu kan gitu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan ini banyak ya. Jalan-jalan di dunia ini banyak sekali yang akan dihadapi oleh manusia. Kan begitu. Jadi kalau kita nggak mohon sama Allah, jangan-jangan nanti kita masuk di jalan yang salah. Kan begitu. Kita aja kalau di sini kan, kalau seandainya antum belum pernah ke Ulu Nuha, antum nggak tahu di mana Gang Eka Wali Pribadi, kan begitu, nyasar dia, tiba-tibanya sampai ke Mersi dia, jadi berenang di sana gitu kan. Dan lain lagi dia ceritanya begitu. Itu kalau orang yang nggak tahu petunjuk, ya kan. Makanya cari informasi, mintalah petunjuk. Kalau dunia ini kan sama manusia lah pula, ya kan. Kalau dalam agama ya sama Allah petunjuk itu kan gitu. Jadi kalau petunjuk kepada manusia, Pak, di mana sini Gang Eka Wali Pribadi? Yang di sana ada sekolah Islam Ulu Nuha yang keren gitu kan. Yang terkenal itu. Nah, 7 orang itu kan, sana. Sebelum Mersi dia, sebelum simpang Eka Surya katanya. Ada sebelah kiri gangnya, carinya dapat. Apalagi kalau dikasih orang itu Google Map-nya kan gitu kan. Wadah, langsung apa kita? Langsung depan itu kita berhenti. Nah, jadi kita begitulah perumpamaannya. Kita mohon sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, baru kita amin setelah habis semuanya Al-Fatihah itu, ya kan. Amin sama-sama. Tiap hari kayak gitu kita. Amin amin. Apalagi berjamaah. Kalau ada berjamaah itu insyaallah kuat itu. Kuat dugaan dikabulkan. Kalau udah rame-rame mendoakan, insyaallah kuat dugaan itu akan dikabulkan. Makanya untungnya berjamaah itu lah banyak untungnya daripada antum salat sendirian di rumah. 1 pahalanya kan gitu. Kalau di masjid berapa pahalanya? 27 pahalanya. Bayangkan 1 dibanding 27. Bayangkan seandainya lah rusak 1 tinggal 26, rusak 3 tinggal berapa, rusak 7 misalnya tinggal 20, masih ada lagi stok kita gitu kan. Ketika sholatnya kurang bagus, rusak, dikurang apa nilainya, tinggal 20, masih ada lagi. Coba kalau di rumah kurang bagus sholatnya, berkurang, habis tuh semuanya, kan rugi kan. Gitulah kira-kira. Baik, sekarang yang ke-11, membaca salah satu surat atau ayat dari Al-Quran. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca sebagian dari Al-Quran. Terkadang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam membaca satu surat secara lengkap dalam setiap rakaat, lengkap. Misalnya An-Naba, habiskan. Dan inilah yang umumnya beliau lakukan. Nabi sering seperti itu. Sering kalau membaca surah itu yang lengkap, bukan diambil ujungnya aja. Misalnya gini, surah An-Naba diambil ujungnya, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba, sampai habis. Yaqulu ya apa? Ya laitani kuntu turaba, gitu kan. Itu kan jarang Nabi kayak gitu. Umumnya Nabi habis satu surah.
Terkadang beliau membaca satu surat saja yang diselesaikan dalam 2 rakaat. Satu surat ya diselesaikan ya dalam 2 rakaat. Dan kadang-kadang beliau hanya membaca sebagian ayat saja dari satu surat dalam Al-Qur'an, sebagian. Mungkin nanti ayat-ayat yang berkenaan dengan misalnya di akhir surah Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa fil ardi wa in tubdu ma fi, sampai habis itu satu paket dia. Makanya usahakan tahu artinya. Kita baca Al-Qur'an harus tahu artinya supaya apa? Awal kita baca sampai sama ujungnya itu nyambung ya, enggak potong-potong. Makanya nanti kalau kalian nanti lihat di Quran itu ada ainnya kan, satu ain, satu makro namanya, satu cerita misalnya. Nanti dikasihnya apa namanya, tanda apalah gitu. Kayak masjid gitu dia, kayak kubah gitu. Nah, berarti situ udah selesai ceritanya, masuk yang baru ceritanya. Nah, jadi kalau kalian tahu artinya lebih bagus lagi gitu kan. Jadi tahu di mana batas berhenti. Walaupun tidak baca satu habis satu surah, tapi udah cocok dia maknanya, nggak gantung gitu kan. Nah, kadang-kadang beliau hanya membaca sebahagian ayat saja dari satu surah Al-Quran misalnya. Beliau membaca surat tersebut dengan cara berhenti pada setiap akhir ayat. Beliau membaca surat tersebut dengan cara berhenti pada setiap akhir ayat, tidak menyambungkan suatu ayat dengan ayat berikutnya. Seperti ada orang membaca ayat kedua, ketiga, sambung terus. Ini misalnya, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, Nabi tidak seperti itu. Nabi ayat demi ayat. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Gitu. Ya, jelas dia. Tidak menyambungkan suatu ayat dengan ayat yang berikutnya. Nabi SAW membaca Al-Fatihah ya, dan surat yang dibaca setelahnya dengan keras pada salat subuh dan pada 2 rakaat pertama dari salat maghrib dan isya. Sedangkan pada salat zuhur dan asar beliau mensirkannya. Ya jelas lah yang namanya yang maghrib, isya, subuh ya kan, 2 rakaat pertama itu dikeraskan, jaharkan. Setelah selesai membaca surat dari Al-Quran, beliau berhenti sejenak, kira-kira napasnya kembali tenang sebelum beliau rukuk. Jadi gak langsung. Jadi setelah habis baca surat langsung, enggak gitu. Udah habis apa namanya? Minal jinnati wan nas. Udah habis kan ayatnya. Tenang sedikit. Lah baru rukuk. Jadi enggak minal jinnati wan nas langsung gitu kan. Kayak apa aja gitu kan. Ngejar target dia, langsung ruku. Nah, itu enggak seperti itu ya. Taib, barakallahu fikum. Diulang-ulang lagi ya. Mudah-mudahan kalian memahami bacaan-bacaan atau praktek sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.